Ya sobat, kita jumpa kembali di Rayudi Channel. Salam otomotif teman-teman, sehat selalu pastinya kita doakan ya, dan mudahkan selalu rezekinya untuk kita semuanya, amin. Oke, ini ada mobil Starlet kotak nih, Starlet kotak lama ya teman-teman. Nah, masalahnya mobil ini fan kipas begitu kunci kontak on langsung hidup ya. Jadi baik mesin dalam keadaan dingin ataupun mesin dalam keadaan sudah kerja, suhu kerja mesin ini, kipas fan radiator ini nggak mau mati, jadi dia on terus. Nah, ini sebenarnya tidak boleh seperti ini ya. Kalau dalam kondisi darurat ya boleh-boleh saja. Kalau seperti ini terus, nanti kondisinya relay nanti akan panas, kemudian fan kipas nanti cepat rusak motornya. Jadi kalau kondisi seperti ini, kita baiknya ya teman-teman, kita kembalikan lagi seperti originalnya. Nah, sekarang perhatikan lebar radiator ya, kira-kira ini 2 jengkal. Jadi kalau radiator dengan diameter ukuran segini, itu hanya menggunakan satu fan kipas saja sebagai pendingin. Kecuali kalau dia lebar ya, kayak Corona Twin Cam atau Corolla Twin Cam itu pakai 2 ya fannya. Jadi berfungsi untuk sama kondensor AC sekalian. Nah, ini untuk kondensor AC, jadi dia bisa sendiri ya. Nih, fannya kan sendiri dia. Nah, jadi untuk radiator dan kondensor AC itu dia terpisah. Jadi sistem AC itu fannya sendiri. Nah, kita akan lebih fokus ke fan radiator ya. Jadi di sini saya mau jelaskan buat teman-teman untuk kita mengetahui apa kerusakannya, atau kita mau kembalikan originalnya lagi bisa ya. Karena kita lihat dulu di sini di fuse box ya, kotak sikring. Di sini kan ada keterangan di atas ya. Di sini tuh ada fuse-nya sama ada relaynya kan, tapi kelihatannya ini sama pemiliknya awal entah bagaimana ya, ini udah dicopot, dilepas. Nah, ini ya, relaynya sudah nggak ada lagi, udah dicopot ini ya. Nah, ini jadi ini kayaknya kemungkinannya sudah dirubah, makanya itu fan kipas ini menyala pada saat kunci kontak on, dia nyala terus. Di sini ada main relay 1 pengaturan ya. Oke, jadi kita akan lihat di sini. Nah, di sini ada namanya thermo switch. Nah, ini ya, ini namanya thermo switch. Ini tugasnya adalah untuk membaca suhu kerja mesin. Kira-kira sudah 80-90 derajat, maka thermo switch ini akan terhubung. Setelah itu dia akan koneksikan ke relay dan relay akan on, kemudian akan diteruskan ke fan kipas. Jadi fan kipas otomatis akan menyala secara otomatis ya. Jadi suhu kerja mesin nanti dia turun, fan kipas nanti akan kembali off atau mati secara otomatis seperti itu. Nah, di sini dia rubah pakai ini ya. Nah, ini dia pakai relay kaki 4. Di sini dia pakai terminal kaki 4. Dan ini sudah dirubah kabelnya, jadi kunci kontak on, kipas nyala terus. Nah, bayangkan aja kalau teman-teman jalan sekitar 30 kilo, relay ini terus dia on, pasti panas ya. Kemudian motor fan kipas juga pasti akan cepat rusak karena dia tidak ada jeda. Udah gitu pas kontak awal pagi hari langsung nyala kipasnya, itu bisa membuat aki jadi tekor. Nah, jadi untuk kita mengatasi hal ini teman-teman ya, harus dikembalikan dulu ya kabel orinya. Jadi teman-teman pasti di mobil tuh masih ada kabel aslinya, cari aja. Ini kan udah diputus nih sama yang punya nih sebelumnya. Tinggal cari kabel orinya, sambung di sini ada 1 kabel. Kalaupun misalnya switchnya itu rusak, thermo switch rusak, teman-teman bisa beli. Harganya sekitar 180.000 yang bagus itu ya. Kemudian nanti kita hubungkan kabel itu ke relay, atau ngikutin aja kabel yang sudah ada yang lama. Karena rata-rata permasalahan mobil begini itu dia ada di kabel, soket, atau masalah pada bagian relay. Ya, itu aja. Jadi tinggal dikembalikan saja. Yang penting thermo switch-nya itu dia berfungsi ya, masih normal, atau teman-teman bisa ganti dengan thermo switch yang baru. Oke, kemudian yang kedua, yang berikutnya di sini ada switch temperatur, jarum temperatur maksudnya ya. Di sini kan harusnya bergerak naik nih. Nah, itu ya. Jadi untuk kita bisa mengontrol apakah mobil ini dalam kondisi normal atau tidak. Ketika fan kipas itu berfungsi normal, otomatis berarti menandakan bahwa kipas itu bekerja dengan baik ya, tidak ada masalah. Nah, kenapa itu di dalam jarum temperatur tidak jalan, nggak bergerak? Itu masalah di sini nih. Nah, ini ada namanya switch temperatur. Kalau tadi itu kan thermo switch. Kalau ini switch temperatur, ini ada 1 kabel di sini untuk mengirim berita langsung masuk ke jarum indikator tadi yang ada di speedometer. Sekarang coba ini kita tempelkan ke bodi ya, kita tempelkan ke ground. Kita kasih min,
Lalu nanti kita akan lihat ke dalam apakah ini dikasih min ditempel ke ground, apakah jarum temperatur di dalam akan bergerak naik atau tidak. Kalau jarum temperatur itu bergerak naik, berarti yang masalah hanya di sini saja. Perlu ganti switch temperatur, masalahnya sudah selesai. Coba kita lihat. Oke, ya ini ya naik ya, karena saya jumper, saya langsungkan. Jadi kesimpulannya adalah kalau ini tidak jalan, ketika mesin sudah suhu kerja mesin tetap di bawah, nyender terus jarumnya nggak mau naik sama sekali, teman-teman cukup ganti ini saja ya, switch temperatur. Ya, dan saat penggantian baik switch temperatur maupun thermo switch ini harus dalam kondisi mesin dingin ya, karena nanti pas dibuka airnya akan keluar. Nah, jadi seperti itu teman-teman, sedikit saya informasikan buat teman-teman sekalian. Mudah-mudahan sedikit penjelasan ini bisa menambah lagi wawasan teman-teman pengguna Starlet kotak ya. Dan kalau misalnya ngalamin masalah yang sama, coba teman-teman ikuti penjelasan ini dan mudah-mudahan mobil teman-teman cepat selesai ya. Jadi, intinya fan kipas harus menyala secara otomatis, jangan dibiarkan nyala terus-menerus, karena kita tidak bisa mengontrol suhu mesinnya apakah mobil ini normal atau tidak. Kemudian jarum indikator temperatur ini harus dipastikan hidup ya, jangan sampai nanti dia ada di bawah terus. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan salam otomotif teman-teman. Thank you, bye.